Halo, selamat datang di channel ngomongin game. Sesuai dengan nama channel, di sini saya akan ngomongin berbagai hal tentang game, mulai dari ngomongin gamenya doang sampai ke pengalaman bermain game itu sendiri. Di video pertama ini saya mau ngomongin game Cabal Infinite Combo, Cabal online versi mobile. Sebenarnya sih ini bukan game baru. Versi mobilenya sendiri ini rilis tahun 2024, tepatnya pada bulan Oktober. Nah, untuk versi aslinya sendiri, yaitu versi PC, game ini udah rilis dari tahun 2005. Jadi tahun ini usianya udah 20 tahun. Sedangkan di Indonesia sendiri, game ini baru masuk sekitar tahun 2008. Cabal ini game yang cukup fenomenal pada masanya, karena salah satu game yang mengusung konsep story quest. Jadi zaman dulu game itu nggak terlalu fokus di quest, yang penting main, leveling, farming, raid, kayak gitu-gitulah. Nah, Cabal ini punya plot story yang cukup solid. Nah, kalau quest story-nya udah habis, player bisa fokus ke pengembangan karakter, mau jadi PvE player atau jadi PvP player. Dan ada war yang cukup cukup identik dengan Cabal, namanya Terra Glossia. Dari segi grafik pada zamannya, Cabal ini ya bisa dibilang tergolong mewah, karena tahun-tahun segitu ya grafik engine untuk game belum semodern sekarang pastinya, apalagi PC zaman dulu masih mewah banget. Nah, saya cuma main game ini dulu itu sekitar 2 bulan aja, karena warnet tempat saya kerja. Jadi saya dulu itu main waktu kerja jaga warnet. Nah, karena satu hal, warnetnya bangkrut dan nggak bisa lanjut kerja di situ. Ditambah lagi waktu main kan sambil kerja ya, jadi ya fokusnya di kerja, nggak bisa menikmati game ini secara seutuhnya. Baru beberapa bulan yang lalu saya nemuin Cabal yang versi mobile ini, tapi baru benar-benar main itu sebulan yang lalu, karena nemu iklannya di Instagram. Sewaktu mau download, saya sudah lihat ratingnya itu jelek, 2,8. Jadi sebenarnya ragu untuk ngelanjutin download, tapi karena penasaran, jadi ya nekat aja, tetap saya download. Nah, setelah beberapa lama main, jadi paham kenapa ratingnya cuma 2,8 pada saat itu. Waktu saya recording ini, ratingnya itu udah naik ke 3. Tapi ada yang komen kalau ratingnya itu harusnya serendah itu, lebih rendah dari itu, dan ini ratingnya bisa naik karena bayar buzzer. Jadi di video ini saya udah ngerangkum 5 hal. Ini pendapat saya pribadi ya. Saya ngerangkum 5 hal kenapa game ini bisa dapat rating jelek di Play Store. Mulai dari yang pertama, kualitas grafik. Cabal mobile ini game yang cukup aneh. Yang lumrah terjadi kan MMORPG itu pasti mengedepankan sisi grafik visual yang mewah, yang memanjakan mata, yang fan service, yang bening, yang kinclong, atau apapun itu sebutannya. Yang pasti grafiknya rata-rata bagus, dan kayaknya memang harus bagus, karena seiring berjalannya waktu orang-orang menikmati kualitas grafik yang GTA 6 banget lah. Nah, jangankan kualitas grafik ya, yang bisa dibilang buram, bahkan game ini nggak punya setelan grafik. Saya cari di mana-mana, paling mentok itu cuma ada settingan FPS, udah nggak ada lagi. Nah, ini pun juga karakternya nggak bisa di zoom sampai mentok. Mentok itu cuma segini. Ini saya zoom out, nah ini zoom in, udah nggak bisa mentok segini. Nah, dan Cabal ini nggak cuman punya server mobile, dia ada server PC. Server PC-nya masih aktif. Nah, ini yang server PC-nya. Dan untuk server PC-nya sendiri, kualitas grafiknya jauh lebih bagus. Yang keren, size-nya itu sama.
Yang PC 10 GB, yang mobile gak 10 GB, nggak jauh beda, tapi kualitas grafiknya jomplang banget kalau kata saya. Yang PC jauh lebih bisa dinikmati, beda banget sama yang mobile. Ini dari segi grafik, dan untuk setelan grafiknya juga yang versi PC jauh lebih komplit lah. Ini untuk setelan yang paling low, dan kalau mau dibikin cakep-cakepan kayak gini. Nah, ini kalau rata kanan. Jadi aneh sih, zaman udah makin berkembang tapi masih ada developer yang ngerilis game minim fitur. Lalu yang poin kedua, utilizationnya menurut saya mengganggu. Yang saya maksud adalah ini, pemetaan tombolnya udah karakternya mungil banget, terus ini untuk utilizationnya terlalu memenuhi layar, hampir 3/4. Ya, karakternya cuma kebagian berapa nih? Berapa ya, setengah, 1/4, udah nggak bisa di zoom full dengan tombol-tombol controller di sini. Ya, ini mengurangi kenyamanan bermain sih. Nah, kalau berkaca dari yang versi PC, yang di versi PC itu ada setelan untuk UI setting. Jadi normalnya segini, kalau di fix UI window dia jadi mengecil. Tampilan karakternya jadi, porsi untuk penampilan karakternya jadi lebih besar. Jadi kita benar-benar bisa menikmati display karakter, bukan menikmati UI dalam gamenya. Suguhan visualnya bagus, suguhan karakternya juga, porsi suguhan karakternya juga oke. Ya, beda banget sama yang versi mobile, terlalu minimalis dalam banyak aspek. Oke, itu poin kedua. Sekarang masuk ke poin ketiga, drop rate. Kalau untuk orang yang sudah pernah main kabel versi PC, sejak dulu itu kabel punya drop rate yang cukup rendah sebenarnya. Yang saya ingat kalau yang versi PC itu drop rate standarnya 20%. Kalau mau naik harus pakai blessing badge supaya drop rate-nya naik. Nah, zaman dulu orang pakai blessing badge doang udah bisa menikmati game yang ada. Bahkan free player pun sebenarnya udah cukup bisa menikmati. Ya, ada selisih sih dari drop-dropannya, selisihnya 60%, itu lumayan banget kalau ukuran red game. Nah, di kabel mobile ini itu banyak banget untuk layanan premiumnya. Di sini aja ada 2, Platinum Wing sama Silver Wing, yang dimana Platinum Wingnya ini ada berhubungan sama drop rate. Dan mana lagi tadi, ini drop rate kotak 100% dan 60%. Yang Silver Wing nggak ada keterangan apa-apa soal drop rate, menurut saya ini nggak berguna. Terus masih ada lagi kalau dicek di website. Nah, ini juga jadi salah satu keanehan. Ini kan game mobile ya, tapi orang kalau mau belanja suruh ke website. Tadinya saya nggak paham, saya nganggapnya ini kayak kuno banget sih, udah zaman modern tapi masih nyuruh orang ngecek-ngecek website untuk top up game. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau game transaksinya kalau di dalam game itu kan kena pajak 30% dari Play Store. Nah, mungkin mereka menghindari itu, mereka nggak mau bayar 30% ke Play Store, jadi lebih pilih ngeribetin pemainnya untuk top up di website. ya haknya server sih, mau gimana lagi. Tapi ngomongin drop rate, nah kalau mau drop rate-nya itu bagus, kenapa drop rate saya bahas? Karena kalau drop rate-nya rendah banget, ya kita nggak bakalan bisa dapat item yang bagus, dan karakter kita juga bakalan stuck berkembangnya. Nah, kalau pengen item yang bagus ya mau nggak mau top up force gem, terus beli di agent shop, beli weaponnya. Untuk weapon yang bagus pasti harganya tidak murah.
Ya ini nggak usah dilihat ya, ini ngawur ini yang atas ini. Ini ya harganya paling nggak kisaran 200.000 Force Gem, yang dimana ini udah menyentuh ratusan ribu juga sih. 2000 Force Gem itu dapat 33.000 itu dapat 2000 Force Gem ya. Kalau grafiknya bagus, drop rate nya bagus, cukup ikhlas sih kayaknya mau beli Force Gem. Tapi kalau aspek kepuasan bermain aja kurang, rasanya males untuk lanjut top up. Nah, yang ketiga adalah double charge. Sudah banyak yang paham lah ya kalau top up itu ada PPN-nya, kena PPN. Apapun yang kita beli ada PPN-nya. Nah, begitu juga termasuk di top up game. Nah, kalau untuk masalah PPN nggak ada masalah. Yang jadi kendala atau yang kalau untuk PPN-nya sendiri bukan masalah, tapi yang jadi masalah itu di sini. Jadi kalau kita dapat item terus kita mau jual, itu di sini kita dipacekin sama gamenya cuy. Jadi kalau kita top up kita kalau jualan item itu dinilai dengan harga Force Gem, terus nanti harganya itu kena biaya pajak penjualan, potongannya sebesar 20%. Gokil, gede banget aja, 20% loh. Ya kalau kamu jualan 1000 dapatnya 800, kalau kamu jualannya 200.000 ya dapatnya cuma 180. Gede banget itu dapatnya. Udah mau top up kena pajak 12%, mereka nggak mau kena pajak dari Play Store tapi masih masukin player. Oh nice. Ya itu nilai yang minus banget sih. Kalau yang di server PC memang ada yang namanya pajak penjualan, tapi pajak penjualannya di PC itu cuma sebesar 5%, dan ini yang dipajakin juga als mata uang in game, bukan mata uang di Force Gem-nya, bukan currency premiumnya. Kalau di kabel server lain, pajak penjualan itu bisa dihapuskan dengan item namanya Yekaterina VIP Membership. Di sini saya cari nggak ada sih. Jadi kalau pakai item itu pajaknya nanti dihapuskan. Jadi nggak kena pajak, dapat pendapatan secara penuh. Cuman ya itu nyewa Yekaterina. Kalau untuk player yang rajin login tiap hari, top up tiap farming tiap hari, itu ngebantu banget sih. Nah, poin berikutnya adalah hilangnya reward untuk pemain baru. Nah, poin berikutnya adalah hilangnya reward untuk pemain baru. Jadi di kabel itu ada beberapa monster khusus untuk tiap mapnya. Nah, di map awal monster khusus itu pasti ngedrop equip seperti ini. Tier triple ini bisa ngedrop armor untuk job pemula. Nah, tapi di kabel mobile ini hal itu dihilangkan. Memang sih kita dapat equip ini kalau naik level 30 dapat equip pinjaman yang durasinya cuma 5 hari. Jadi sebelum 5 hari kalian harus naik level sebanyak mungkin, dan nanti di level 110 kebuka quest yang hadiahnya itu equip. Kayaknya udah, tapi ini bisa kalian lihat durasinya 5 hari, jadi buru-buru banget mainnya, kayak dikejar deadline gitu. Ya Allah. Nah, kayaknya udah cukup pakai yang karakter level kecil. Sekarang pakai yang karakter level besar. Nah, ini saya bikin tanggal 3 bulan 6. Udah level 135 dan equip gratisannya udah hilang. Di sini saya pakai equip dapat dari event. Nah, ini 110 nanti dapat 100. Kayaknya level 100 guysnya muncul. Dapat armor, 1 set armor, kepala, badan, baju, tangan. Baju, tangan, kaki. Kepala, badan, tangan, kaki. Terus dapat 1 set weapon juga. Ini nanti dapatnya kosongan, ini saya slotin sendiri karena murah. Kalau untuk baju, tangan, kaki saya kosongin karena MSA itu mahal. MSA itu magic scroll amplifier.
magic skill amplifier, sorry. Nah, jadi pakai 5 armor 5 hari tadi yang gratisan 5 hari supaya bisa sampai quest level 100. Dari level 100 ya udah pakai armor yang didapat itu. Nah, ini saya top up 33.000 itu dapat 2000 force gem. Saya beliin als 50 juta, sisanya buat beli aksesoris, 2 anting, 2 gelang, sama 4 cincin. Jadi dapat apa? Dapat CP 219.000 dan lumayan bisa main di map ini. Kalau benar-benar polosan nggak bisa farming di sini. Farming di sini lumayan duitnya. Ini tadinya itu udah habis bisa 13 jutaan. Farming di sini lumayan dapat 2 jutaan selama 3 hari 3 malam tapi. Nah, reward kedua yang hilang itu als. Seperti yang saya bilang tadi, Kabal itu adalah game yang banyak banget questnya. Nah, ini reward questnya ini EXP, honor point, dan skill EXP. Harusnya ada lagi als. Total als yang hilang itu sekitar 50 jutaan sesuai dengan nominal top up. Jadi harusnya dari quest itu bisa dapat total als gratis itu sekitar 50 jutaan. Nah, di Kabal di market itu als yang dijual itu juga seharga 50 jutaan. Nah, ini 50 juta als. Jadi kayak itu emang questnya dihilangin supaya player top up force gem untuk beli als. Kan rada ngeselin ya. Tapi ya kalau emang nggak cocok sama gamenya tinggal nggak usah main aja sih. Karena saya penasaran itu kenapa saya main, dan ternyata yang bikin player kecewa dan akhirnya rame-rame ngasih rating rendah ya itu tadi, ya kelakuan developernya sendiri sih. Jadi itu tadi udah poin kelima ya kayaknya ya. Jadi poin pertama tadi itu grafiknya yang buram, terus yang kedua itu utilization-nya ganggu banget, full segede gaban. Yang ketiga drop rate-nya terlalu rendah, yang keempat double charge, yang kelima hilangnya reward untuk pemain pemula. Nah, kesimpulannya game ini cukup mengecewakan untuk dimainkan, apalagi kalau untuk player casual yang mau comeback atau mau nostalgia. Menurut saya tidak ada kepuasan bermain yang didapatkan dari game Kabal Mobile Infinite Combo ini. Jadi ya top up saya yang 30.000 itu 33.000 kalau sama VPN, ya udah angus gitu aja. Itu memang saya keluarin untuk ngebeli rasa penasaran saya sama game ini, dan ternyata kualitasnya enggak banget. Ya udah sih. Ini nanti mau ngabisin force gemnya buat beli kunci dungeon. Mau coba-coba seberapa rendah drop rate-nya. Ini saya nggak pakai layanan premium apapun dan mau tak coba farming. Nanti saya jadiin di video terpisah. Oke, itu aja untuk video pertama di channel ini. Apa kalian pernah mainin game ini dan punya pandangan yang berbeda dengan 5 poin yang saya ungkapin tadi? Apa kalian puas main game ini? Kalau saya sih jujur kecewa banget. Tapi ada nilai plus atau nilai positif dari game ini. Jadi gara-gara saya kecewa sama game ini, yang versi mobile maksudnya, saya jadi cari-cari yang versi PC-nya. Dan ternyata yang versi PC masih banyak banget. Dan itu nanti jadi pembahasan lainnya. Ini banyak player yang AFK kayak gini, itu jadi masalah juga sih untuk beberapa orang. Cuman kalau saya pribadi ya namanya MMORPG, game farming, kalau ketemu player yang kayak gini ya udah tinggal ganti channel aja sih, solusinya beres. Namanya juga game online, MMORPG online, ya nggak mungkin nggak ketemu orang lain.